Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan mutaqabbala amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani serta Allah masih memberikan kepada kita hidayah sehingga Allah meringankan ke kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib dan tentunya mendengar sedikit nasihat dan pelajaran yang semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Terima kasih pada badan DKM serta jamaah sekalian. Semoga pelajaran yang kita baca hari ini dan seterusnya menjadi pegangan hidup kita dan menambah wawasan kita tentang kisah-kisah para nabi sampai nanti kisah kita hari ini. Baik, insya Allah kita telah menyelesaikan sampai Nabi Idris kemarin ya. Dan insya Allah kita akan masuk pada malam ini tentang kisah Nuh alaihissalam, yang itu merupakan rentetan daripada ataupun keturunan daripada Nabi Syis. Jadi kalau Nuh ini keturunannya adalah Nuh bin Lamik bin Mutawalsyikh, susah sekali bacanya ya. Ini nama tentunya nama-nama ini adalah nama-nama yang berasal dari Israiliyat, yang bisa benar dan bisa juga tidak ya. Jadi bin Mutawalsyikh bin Khanuh itu adalah Idris, bin Yarik bin Mahlail bin Kinan bin Anush bin Syis bin Adam Abul Bashar alaihissalam. Jadi seperti yang kemarin kita 2 minggu yang lalu kita jelaskan, semua keturunan Adam itu akan kembali ke Nabi Syis. Namun kalau kita tarik lagi ke bawah dikit, semua keturunan Adam itu akan kembali kepada 3 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini kita akan bahas nanti sebentar lagi. Jadi dari Nabi Nuh, makanya dikatakan Abul Bashar kedua itu, bapak kedua itu sebenarnya Nabi Nuh. Karena dari Nabi Nuh lah nanti 3 anaknya lah akan berkelanjutan keturunan manusia. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, maka semua keturunan ini dari Nabi Syis, yang mungkin kita bahas kemarin ya, kaumnya Kabil itu dikasih bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa tofan karena maksiat yang mereka lakukan, diantaranya zina dan lain-lain ya. Nah akhirnya yang tinggal cuma keturunan Nabi Syis. Nah Nabi Syis, kemudian Nabi Idris, sampai Nabi Idris, kemudian sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Nah pertanyaan sekarang adalah berapa jarak waktu antara Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam? Jadi kita Islam ini atau umat Muslim ini, kita menghitung umat manusia atau umur manusia itu berdasarkan umur Nabi. Nah, nanti maka dicatat berapa saja yang sudah kita lewati, sehingga nanti di ujung-ujungnya nanti kita bisa dapat ya berapa sih sebenarnya umur manusia ini. Kalau kemarin kita bahas ada Nabi Adam alaihissalam itu wafat di usia 960 tahun, dan Nabi Idris lahir di usia Nabi Adam alaihissalam itu 460 tahun. Jadi 640 tahun, 960 dikurangi 460 tahun, itu kira-kira 540 tahun ya. Nah 540 tahun itu usianya Nabi Idris alaihissalam. Nah dari Nabi Idris alaihissalam, setelah wafatnya, berarti wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, kira-kira Nabi Idris itu usianya 540-an atau 560-an, belum sampai 600 tahun. Nah setelah itu Nabi hidup pada zaman Nabi Syis. Nah kenabian Nabi Idris ini setelah Nabi Syis, yang kurang lebih kira-kira antara Nabi Syis ke Nabi Idris alaihissalam itu lebih kurang ya sekitar
tidak disebutkan ya, cuman ini hanya prediksi saja, itu lebih kurang 200-300 tahun. Berarti usia Nabi Idris alaihissalam ketika wafatnya Nabi Syis itu sudah lebih kurang sekitar 700-an atau 800-an tahun. Nah, wafatnya Nabi Idris alaihissalam itu di usia kira-kira seribuan atau tidak sampai 1000 ke atas, tapi 1000 ke bawah. Nah, kemudian antara Nabi Idris alaihissalam kemudian ke Nabi Nuh alaihissalam, nah ini ada beberapa pendapat ya, atau lebih kurangnya antara Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam hadis dikatakan, ya, inda rajulan qala, ya Rasulullah, an-nabiyyun kana Adam, wahai Rasulullah, apakah Adam itu adalah nabi? Maka kata Rasulullah, na'am. Kemudian fakam kana bainahu wa baina Nuh, berapa kira-kira jarak ya antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam? Qala 10 qurun. Jadi kata Rasulullah itu 10 kurun atau 10 abad. Nah, ini hadis ini Ibnu Hibban ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ada satu lagi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim ya. Hakim itu dalam Sahih Bukhari itu kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Antara Adam dengan Nuh itu 10 kurun. Kulluhum 'alal Islam, semuanya berbasis dalam keadaan Islam. Maka kita katakan antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu semuanya masih fitrah Islam, belum tercoreng dengan syirik. Maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya umatnya Kabil itu menyembah api, dan itu orang pertama sekali menyembah api, itu sering dikatakan dalam sejarah, itu tidak benar. Karena dalam Sahih Bukhari dikatakan kulluhum fil Islam, alal Islam. Semuanya berdasarkan dalam Islam. Cuman mereka melakukan maksiat saja. Nah, makanya kita katakan apakah Kabil ini masuk neraka khalidina fiha, apakah dia kekal dalam neraka, wallahu a'lam bishawab. Meski dia menanggung dosa semua pembunuhan, tapi apakah dia kekal di neraka itu kita tidak bisa pastikan, karena memang masih dalam keadaan muslim, artinya masih dalam keadaan tauhid. Wallahu a'lam, mungkin saja Allah memaafkan dosanya dan sehingga masukkan ia ke surga, itu ilmunya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah 10 qurun itu, 10 qurun itu berapa itu? Nah, maka kalau kata Imam Ibnu Katsir, kalau kama huwa al-mutabadir min inda katsiri minan nas, sebagaimana yang sudah lumrah diketahui oleh manusia ya, 1 kurun itu kan 1 abad. Berarti 1 abad itu 100 tahun. Jadi kalau 1000 tahun berarti 10 abad berarti 1000 tahun namanya. Nah, kalau kita hitung tadi dari umur Idris alaihissalam sampai kepada Nuh, itu bisa lebih daripada 1000 tahun antara Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tidak begitu jauh ya. Maka ada pendapat yang lain, tapi dalam menurut Abi Umamah ya, itu tidak ada pembatasan. Ada yang mengatakan 1 kurun itu maksudnya 1 generasi, bukan 1 abad. Dibayangkan ya kalau 1 generasi ya, 1 generasi itu bisa 1000 tahun. Ya, Nabi Adam alaihissalam itu kan 1 generasi itu. Itu Nabi Adam saja hidupnya 960 tahun yang seharusnya jatahnya 1000 tahun. Berarti kalau kita bilang, kalau pakai pendapat yang lain mengatakan bahwasanya dalam pendapat ahli sejarah, bahkan dalam pendapat Bani Israel ya, mengatakan bahwasanya kurun ini maksudnya jil. Jil itu berarti generasi, berarti 10 generasi. 10 generasi dari mana? Dari Adam, kemudian Habil, kemudian Kabil, kemudian Syis, kemudian anak-anaknya sampai Idris, sampai Nuh alaihissalam. Dan itu bisa memakan waktu jarak 100, 200, 300, dan bisa saja ya, antara perbedaan jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam, kalau menurut pendapat yang jil, artinya 1 generasi, berarti prediksi kotor kita saja ya, yang saya
saya hitung lah ya secara kotor ya. Kurang lebih 2000 tahun. Jarak antara Nabi Adam ke Nabi Idris alaihissalam bisa sampai 3000 tahun. Nah, tapi kayaknya sampai 2000 lah. Ya, 2000-an. Karena kalau kita hitung-hitung tadi ya, jadi dari Nabi Sis, satu generasi Nabi Sis, kemudian Kabil, kemudian Anush, Kinan, kemudian Mehlail, sampai Idris, sampai Nabi Nuh alaihissalam. Itu kira-kira sekitar 2000-an tahun. Maka kalau kita ambil pendapat ini, berarti antara jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam itu lebih kurang 2000 tahun. Tapi kalau kita memakai masa kurun itu dalam artian hitungan kita hari ini, maka Nabi Adam ke Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, yang benarnya Allah cuma yang tahu ya. Karena ini hanya hitungan-hitungan kasar. Kemudian umur berapakah Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai rasul? Ini ada juga beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan di usia 50 tahun. Ada yang mengatakan di usia 350 tahun. Ada juga yang mengatakan di usia 480 tahun. Cuman kalau kita lihat dari pandangannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya di ujung cerita nanti tentang prediksi beliau tentang umurnya Nabi Nuh alaihissalam diutus dengan umur terakhirnya itu kira-kira nanti akan kita bacakan ya, 1800 tahun umurnya. Itu beliau mengambil acuan pada usia Nabi Nuh alaihissalam 480 tahun. Di situ di usia itulah beliau diangkat sebagai rasul ya. Tapi intinya juga itu wallahu a'lam bishawab ya. Kembali kepada Israiliyat yang bisa benar bisa salah. Cuman Ibnu Katsir rahimahullah itu sepertinya lebih cenderung kepada 480 tahun baru diutus sebagai rasul. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, itu luar biasa ya. Nabi Nuh berdakwah itu luar biasa ya. Sampai 950 tahun ya. Itu nanti kita akan dapat ya. Hanya mendapatkan jamaahnya atau yang menjadi pengikutnya itu hanya lebih kurang 80 tahun termasuk keluarga yang beriman sama beliau. 80 orang. Kita bilang kok 80 orang, stres kita berdakwah. Kita bilang ya, kalau kita bergerak dalam dunia dakwah itu, stres kita kalau cuma yang ikut kita dari awal kita dakwah sampai terakhir yang ikut cuma 1-2 orang, misalnya lah. Perbandingan dengan usia Nabi Nuh tadi ya. Kita yang usia 70 tahun, 80 tahun, yang ikut cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, itu stres, kita tinggal di dakwah itu. Ini cuma orang-orang yang memang betul-betul soleh sekali ya, betul-betul yang memang ikhlas karena Allah Ta'ala sanggup ya. Wajar kalau Nabi Nuh dikatakan dengan titel beliau dari Allah, abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Bersyukur. Apa syukur kalau kita? Nggak syukur lagi kita seperti itu ya. Mungkin kalau belum bergerak dalam dunia dakwah kita nggak rasakan ya. Tapi kalau orang dai itu rasakan lagi. 950 tahun cuma 80 orang, itu dah luar biasa. Stres kepala kita itu. Ya. Nah ini memang wajar kalau Nabi mengatakan inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal auliya summal amsal fal amsal ya. Jadi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling berat diberi cobaan sama Allah Taala itu pertama para nabi, summal amsal fal amsal. Kemudian yang seperti nabi itu wali Allah dan yang seperti wali dan seterusnya. Jadi orang yang berjalan dalam dunia dakwah itu pasti akan diuji dengan berbagai macam masalah ya. Maka kalau kita katakan secara logika sebenarnya Nabi yang seharusnya dia dicintai Allah, dia sayang sama Allah, bahkan dia langsung berhubungan dengan Allah, seharusnya dia yang paling kaya, dia yang paling santai, dia yang paling enak, tapi justru kebalikan. Nabi adalah orang yang paling berat hidupnya. Kalau kita di posisi beliau mungkin dah kafir kita. Alhamdulillah ya. Kalau di posisi Nabi itu udah gak sanggup, udah stres kan. Maka memang Allah memilih nabinya tuh yang memang spesial di antara yang paling spesial. Oke, kita lanjut.
Kemudian Allah menyebutkan wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Jadi Allah memberi perumpamaan orang-orang kafir, di antaranya adalah istri Nuh dan istri Lut, yang dua-duanya adalah hamba kami yang saleh, tapi mereka berkhianat. Ya, jadi gini ya, dalam dunia dakwah ini, kalau kita didukung oleh kerabat kita, istri kita misalnya, atau orang tua kita, anak kita, kita kuat. Meski banyak orang musuh kita. Tapi kalau orang ini nggak dukung kita, bahkan orang ini yang paling benci sama kita, lemah kita. Meski kita banyak pendukung. Kan ini orang paling dekat ya. Istri kita curhat sama dia, anak kita didik dia. Coba bayangkan ya, kita orang saleh, apalagi seorang nabi, pasti beliau doakan anaknya ya. Pasti dia doakan anaknya, nggak mungkin tidak. Tapi punya istri yang kafir, bahkan yang banyak yang buat provokator ya, provokator terbesar istri kita. Aduh, makanya Nabi Muhammad SAW beliau kuat karena kenapa? Ada kerabatnya yang mendukung. Siapa? Istrinya paling utama dan pamannya. Dia kuat. Kenapa? Ada yang dukung. Orang terdekat dia yang dukung. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam itu musuhnya siapa paling besar? Istrinya. Yang paling benci itu istrinya. Nah, ini memang kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya keturunan tidak menjamin seorang itu benar atau tidaknya. Ada orang ayahnya soleh, anaknya nggak bagus. Jadi kalau kita bilang ada anak ustadz, begini ya anak ustadz ya, dikiranya anak ustadz itu anak malaikat apa? Jadi kan sering anak ustadznya kayak gitu. Anak ustadz itu juga manusia. Seorang ustadz bukan bisa dia kasih hidayah kepada anaknya ini. Dia tugasnya ngajarin, dia tugasnya menunjukkan, ya, bukan tugasnya berikan hidayah kepada anaknya. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu mendoakan kepada Hasan Husain radhiyallahu anhu, u'izuka bi kalimatillahi tammat, u'izukuma bi kalimatillahi tammat. Aku minta lindung kepadamu ya Allah kepada dua anak ini nih. Ya. Wa min dengan kalimatillahi tammat, dengan semua kalimat Allah yang sempurna. Apa maksud sempurna di sini? Kalau dia tidak baik, maka Allah buat baik dia. Kalau dia tidak pintar, Allah punya nama yang namanya Alim. Allah pintarkan dia. Kalau dia masih jahat, Allah punya namanya Ar-Rahim misalnya. Allah campakkan ke dalam hati dia Rahmat, jadi dia baik. Kalau dia lemah, Allah punya nama Qawi. Allah buat dia Qawi. Inilah namanya maksudnya bi kalimatillahi tammat ya. Jadi karena doa Rasul itu sedikit tapi komprehensif dia. Sedikit tapi dia menyeluruh. Kalau doa kita pribadi, kita minta ini padahal yang itu juga penting. Lupa kita. Jadi kalau minta doa Rasulullah SAW, itu doanya ringkas tapi syarat dengan makna. Maka kalau kita anak kita mau sekolah ya, mau kita tinggalkan, doa itu jangan lupa kita doakan. Ya, wa'izukuma bi kalimatillahi tammat wa min kulli syaitanin wa hamma, dan dari pengaruh setan dan binatang yang berbisa. Pengaruh setan apa? Anak yang sudah baik kita didik, tahu-tahu di sekolah jadi pembuli dia. Atau udah baik kita bawa dia bagus, dia baik, tahu-tahu dia pula yang dibully. Ini kemarin kejadian yang viral tuh masalah si Zara, adik Zara tuh orang Malaysia tuh yang dibully sampai mati ya, sampai meninggal ya, dimasukkan ke dalam cuci. Kalau kita pikir-pikir ini 3 anak ini kan apa nggak diajarin sama orang tuanya? Apa nggak diajarin sama gurunya untuk berbuat baik untuk orang, akhlak baik paling penting? Pasti diajarin. Tapi dia punya setan dalam jiwa dia, yang itu lebih dominan daripada malaikatnya. Ya, kita itu sebaik apapun kita mendidik anak, sebaik apapun, tapi tetap Allah yang memberikan hidayah kepada dia. Maka kita perlu doa. Hasan Husain, bagaimana kehidupan mereka sampai dikhianati oleh orang-orang Irak, tapi karena doa Nabi tadi, Allah jaga mereka berdua ini. Harum mereka namanya. Ini 2 pemuda surga ini, pemimpin pemuda di surga.
Karena kenapa? Doa Nabi tadi. Nah, kita ikuti dengan Nabi tadi. Maka perlu ya, wa min kulli syaitani wa min kulli ainin lamah, dan daripada mata-mata yang hasad. Kita di pesantren, anak ini baik, disukai sama orang, cintai sama orang. Ada kakak-kakak kelas yang hasad. Ada kawan-kawannya yang hasad. Akhirnya dibully dia. Ini perlu ya, doa ini perlu. Karena ingat, betapapun ini Nabi ya, anak Nabi nggak bisa dikasih hidayah. Betapapun hebat kita ikut parenting ini, parenting itu, ikut di hotel anak, di hotel sini, ikut parenting, nggak boleh marah anak, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, saya ikuti sering ya. Tetap kita nggak ngerti ketika kita berhadapan dengan anak kita sendiri. Mungkin kita bisa nasihati anak orang, mungkin kita bisa tunjukkan anak orang, tapi giliran anak sendiri belum tentu bisa. Makanya hafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya apa? Menjaga anak kita. Jangan sampai dia jadi pembuli dan jangan sampai juga dia jadi dibuli. Jangan dua-duanya. Dia hidup dengan akhlak yang karimah. Ini yang kita bikin. Karena anak-anak ini adalah aset kita. Aset kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Guru ini bukan malaikat yang terus mengurus cek anak itu kelakuannya, nggak bisa. Nah, makanya kalau jadi guru ini memang jadi, apalagi di pesantren ya, fenomena pesantren itu berat luar biasa. Gaji yang sedikit dengan resiko yang besar. Nah, ini kenyataan ya. Gaji yang sedikit dengan resiko yang besar. Ketika kejadian ada seperti ini, yang disalahkan siapa? Mana si gurunya? Mana si gurunya? Mana si gurunya? Si guru ini kadang-kadang butuh istirahat. Si guru ini perlu jalan-jalan, dia beli pampers anaknya misalnya. Kejadian. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab ya. Intinya kita bilang doakan anak kita supaya jauh dia daripada pengaruh setan, jauh dia daripada mata-mata yang memandang dia dengan mata yang hasad. Karena hasad ini semua akan datang. Nah, kita belajar dari pengalamannya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya itu pula yang tidak mau beriman sama dia. Sakit sekali hati kita ketika kita berceramah sana sini kita buat pendidikan, bahkan kita ahli parenting, anak kita pula yang paling bandel. Saya punya kawan di Aceh sana kan cerita, itu ayah ibunya tuh ahli parenting, ayah ibunya, anaknya paling bandel. Anaknya paling bandel. Dan ini kenyataan. Maka kita bilang baca doa. Setiap pergi dia bacakan doa kepada dia. Cium kepala dia, doakan selalu dia, semoga Allah selalu menjaga dia. Kita kembali lagi. Kemudian Allah lanjutkan lagi di surat Nuh alaihissalam, di surat Nuh ayat 23, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi ini penyebab syiriknya orang-orang pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mereka katakan, orang-orang yang syirik tadi ya, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, juga Suwa, juga Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Ini siapa ini nama-nama ini? Nama-nama ini adalah nama-nama orang saleh. Ya, dan ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra ini adalah nama anak Nabi Adam langsung. Jadi kan kita katakan kemarin ya, Nabi Adam punya 20 anak, yang itu berpasang-pasangan ya. Ada satu pendapat mengatakan bahwasanya ini semua anak-anak Nabi Adam. Tapi pendapat yang lain mengatakan ini bukan Nabi Adam, bukan anaknya Nabi Adam, tapi keturunannya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah ini dua-dua bisa benar ya, dua-dua bisa benar. Nah kemudian inilah kalau kita pengkultusan ya, ini pengkultusan, inilah syirik pertama sekali. Orang kalau udah terlalu cinta sama ulamanya, sama ustadznya, sama syekhnya, ketika meninggal tuh syekh, dia kayak apa ya, kayak jatuh semangatnya itu, kayak nggak ada hidup lagi dia meraung-raung. Itu tuh si Khumaini itu, Syiah itu ya, bosnya Syiah itu, Khumaini itu kalau mati dia, waktu mati dia itu, ya Allah ya Rabbi, jamaahnya luar biasa membludak. Itu bahkan mayatnya itu jatuh sampai terlepas kain kafannya dan telanjangnya. Dan itu tertulis dalam di Wikipedia. Hari ini sudah dihapus tuh, nggak ada lagi itu. Saya pernah lihat tapi ya.
Nah lihat, tapi sekarang ada hapus tuh. Karena orang Syiah nggak terima itu, nggak terima. Jatuh 2 kali. Maka sampai di apa namanya kuburannya itu tidak jadi dikuburkan karena saking meledaknya orang, saking cintanya orang sama Khomeini ini, sehingga ketika dia sudah dikuburkan dibangunlah masjid besar-besar. Nah, di masjid besar-besar masjidnya Khomeini. Orang datang situ kadang sambil melangkah. Itu duit ya Allah ya Rabbi. Panen. Orang-orang itu, orang-orang yang melayat itu campak duit itu orang-orang panitia masjid itu panen apa? Panen hasil tipu-tipu, keramat. Nah ini kejadian ini rupanya apa? Dari kapan? Dari dulu. Siapa pencetusnya? Umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang mereka itu ketika meninggalnya, wafatnya 5 orang ini, mereka nggak tahan, mereka tuh histeris. Mereka tuh sedih yang luar biasa. Ya, saking sedihnya, nah masuklah setan. Setan ini emang raja ya, wajar lah. Umur dia tuh aja 2000 tahun sebelum ada manusia sudah ada dia. Maka dia ahli dalam tipu-tipu. Akhirnya dia lihat, ini kayaknya ini udah ada kesempatan untuk setan masuk ke dalam hati manusia. Bagaimana caranya? Dibisikkanlah. Berubah dia jadi manusia, dibilikkan, dia bilang, "Hai, kalau kalian itu sedih, kalau kalian ingin ingat 5 orang soleh ini, buat patung, buat gambar." Nah, akhirnya itu masih di luar rumah, dibuatlah patung. Tujuan buat patung ini atau gambar ini bukan untuk disembah, tapi itu apa? Untuk sekedar ingat-ingatlah. Kalau udah sedih, ingat sama Suwa, ingat sama Wat, ingat sama Yagus. Kalau sedih ya, lagi malas ibadah, ingat sama mereka. Ini belum disembah. Nah, muncul generasi selanjutnya, dibisikkan oleh setan lagi. Kalau apa namanya patung ini di luar, itu nggak bagus, nggak elok. Capek, maka masukkanlah ke rumah. Jadi kan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikuti jalan langkah-langkah setan. Nah, inilah langkah-langkah setannya. Akhirnya dibuatlah setiap rumah dibuatlah apa namanya patung-patung ini. Jadi setiap mereka sedih, setiap mereka apapun, dia masukkan patung ini, dia lihat patung-patung itu. Ini lebih kurang lah sampai, ya saya nggak samakan 100% ya, tapi lebih kurang lah ya, sebagian rumah ya. Itu ada foto ulama, Habib dan sebagainya di masjid ya, di masjid, di rumah. Saya pernah dengar, kenapa kamu taruh? Saya pernah beli bawang di sana ya. Jadi saya lihat ada foto ulama itu. Saya tanya, kenapa ada foto itu? Ini. Saya apa? Keramat ya, keramat. Dengan ada foto itu jadi keramat, jadi laku, laris, pelaris. Nah ini ya, pelaris ini. Ini juga yang disebutkan oleh apa? Pemain lama dia. Jadi mereka taruh patung-patung tadi untuk memberikan semangat dalam ibadah. Sama kayak pelakuan hari ini, orang ini menaruh gambar-gambar syekh ulama di rumahnya untuk supaya dia semangat dan berkah rumahnya. Hampir sama ya. Saya nggak katakan mereka sembah ya, enggak ya. Tapi ini hampir sama. Nah setelah generasi selanjutnya, wafat generasi ini, muncullah generasi selanjutnya. Apa dibilang setan? Ini tiga ya. Pertama cuma buat patung. Langkah kedua masukkan ke rumah. Langkah ketiga apa? Nah, ini baru sampai kuncinya. Itu orang tua kalian dahulu kala. Ini setelah berapa ratus tahun. Dulu kala masukkan itu patung-patung ke rumah. Itu untuk disembah. Masa kalian nggak sembah? Akhirnya jadilah penyembahan. Akhirnya apa? Jadilah penyembahan. Nah, tadi kalau kita ambil pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan 480 tahun ya, tadi ya, diutus sebagai rasul, berarti selama 480 tahun ini proses itu berjalan. Nah, karena ketika sudah parah sekali, orang sudah nyembah Wat dan Suwa tadi, yang 5 tadi, akhirnya baru Allah utus Nuh alaihissalam sebagai rasul untuk mendakwahi orang-orang. Jadi setiap rumah sudah ada patung 5 tadi. Nah, inilah misinya Nabi
Nuh alaihissalam. Maka kata Ibnu Katsir mendatangkan hadis ini, hadis sahih di dalam Sahih, annahu lamma zukirat indahu Ummu Salamah, lamma zakar indahu Ummu Salamah wa Ummu Habibah tilka al-kanisah allati ra'aynaha bi Abdul Habasyah. Wa yuqalu laha Maryah. Jadi ada Ummu Salamah dan Ummu Habibah ketika mereka berhijrah ke Habasyah, itu ada lihat gereja. Yang di gereja itu ada patung Maria, ya. Nah, digambar cantik, artinya patung-patungnya kayak kita lihat gereja hari inilah, patung-patung Yesus, ya. Jadi ingat, jadi dari dulu sudah ada itu. Apa kata Rasulullah? Ulaika idza mata fihim rajul salihu banau ala qabrihim masjidan, thumma sawwaru fihi tilka surah. Tilka surata ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jalla. Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang Nasrani itu, ya. Orang itu apa? Kalau mati orang soleh di antara mereka, maka mereka buat masjid. Kemudian mereka buat gambar-gambar. Mereka adalah orang paling buruk di sisi Allah. Ini bukan saya yang ngomong, ini Allah yang ngomong. Rasul yang ngomong, ya. Rasul yang ngomong. Mereka adalah makhluk yang paling buruk, ya. Ini kita hari ini aneh ketika kita lihat ada masjid, yaitu Masjid Imam Syafi'i hari ini, Masjid Imam Syafi'i hari ini, ya, itu udah kayak hotel, ya. Untuk biaya renovasinya itu sekitar 15 miliar. Dulu saya waktu masih di sana, saya pergi belum begitu bagus, belum begitu cantik, ya. Masih ada bekasan-bekasan bangunan tua. Tapi hari ini setelah dipugar, masya Allah cantiknya. Kenapa? Karena masjid ini paling banyak dikunjungi. Masjid Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i orang yang paling anti untuk buat patung, untuk buat masjid di kuburannya. Ya, padahal beliau yang bahkan beliau mengatakan kuburan itu baru boleh buat tanah itu nggak boleh ambil tanah lain untuk buat gundukan, tapi dari tanah itu baru buat gundukan. Nah, bahkan Imam Syafi'i tidak boleh tulis nama lagi, bahkan ini kalau Imam Syafi'i, ya, tidak boleh tulis nama di kuburan, batu saja udah selesai. Nah, tidak boleh disemen, itu kalau Imam Syafi'i. Jadi alangkah miris kalau hari ini kuburan Imam Syafi'i pula jadi tempat pokoknya kalau tidur di situ nyaman lah, karena udah kayak hotel. Nah, di sini juga banyak, ya, kuburan-kuburan di sana. Habib Munzir tuh saya lihat tuh kuburannya percis kayak kamar pengantin, Dia sewa kamar dari situ. Ini kan Nabi bilang apa? Ulaika syirarul khalq. Ini manusia paling buruk ini. Bukan kita yang bilang, Allah yang bilang, Rasulnya yang bilang, ya. Karena kenapa? Rasulullah Pak ingin apa? Tidak ada pengkultusan manusia. Kalau dia sudah mati, selesai sudah masalahnya. Itu di Saudi sana, kuburan Raja Fahd, Raja Abdullah, kuburan Raja Hasan Sabah tuh rajanya Kuwait, dan yang Burjul Khalifah tuh punya Burjul Khalifah tuh yang tower itu, ya, di Qatar di Abu Dhabi, ya, di Uni Emirat, ya. Itu ketika meninggal kuburannya cuma 2 batu saja. Padahal mereka itu duit nggak ada uang pecah, ya. Uangnya merah-merah semua kalau bahasa hari ini, ya. Nggak ada uang pecah tuh. Kalau mau buat bangunan, ya, luar biasa bisa. Raja Abdullah tuh kayak mana kayaknya. Tapi cuma 2 batu saja. Maka kita dapatkan ada orang Syiah cerita, ya, cerita kawan saya. Itu tuh Masjid Nabawi seandainya dipegang orang Syiah atau orang Sufi, ya, itu nggak kayak gitu bangunan kuburannya tuh, nggak kayak gitu. Emas. Masjid Baqi, sahabat Nabi di situ. Kalau yang hidup di situ, kalau bukan orang pemerintah Saudi yang pegang, saya yakin itu sudah jadi emas tuh. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, di situ ada sahabat-sahabat Nabi, di situ ada Imam Malik radhiyallahu anhu, di situ ada raja-raja di situ, di Baqi itu. Maka kalau seandainya bukan mereka yang pegang, haram, udahlah. Itu ya nggak tahu lah kita bilang gimana, ya. Kalau saya bayangkan gimana, ya, kalau jangan Nabi lah, jangan sahabat Nabi lah. Kalau makamnya Imam Syafi'i di Indonesia ini, tanahnya tuh harus dibuat dari emas. Kenapa? Habis ke enggak? Diambil. Ya, diambil, tanah itu diambil. Tanah Gus Dur aja harus ditahan, ya. Tanah kuburan Gus Dur tuh harus, kalau habis tanahnya,
habis tanah, diambil sama orang untuk jadikan keberkahan. Masya Allah. Karena Islam ini apa? Islam ini agama yang realitas, yang reality, dan tidak ada kalau bahasa tidak neko-neko ya. Relate aja lah, sudah mati selesai. Nggak ada urusan lagi. Makanya inilah faedah kuburan di dunia ini Nabi tidak ada yang jelas kecuali kuburan Nabi Muhammad saja. Selainnya tidak ada jelas. Ada di Mesir kuburan Nabi Daniel. Ada juga Nabi Harun. Yang anehnya di Mesir ada Nabi Harun, di Syria kalau nggak salah ada juga kuburan Nabi Harun. Jadi kan nggak betul nih. Yang paling parah lagi di Yaman tuh Nabi Hud. Bahkan ada beberapa habib itu yang ketemu sama Nabi Hud langsung. Ketemu sama Nabi Hud langsung. Ngomong sama Nabi Hud langsung. Dibilang ke Indonesia, jamaah ke Indonesia. Alhamdulillah Nabi Hud kirim salam kepada orang jamaah Indonesia ini. Masya Allah, lebihnya Alhamdulillah Nabi Hud. Nabi Hud mana? Nabi Hud mana? Nabi Hud. Allah wa'ala bisawab. Tapi orang percaya. Nah, ini bahayanya manusia ini. Ya, Walid aja percaya mereka ya. Apalagi yang ini ya. Nah, maka setelah itu, kembali lagi ya. Nah, inilah yang penyakit inilah yang sampai pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal. Nah, kemudian Nabi Nuh adalah Nabi Rasul yang pertama. Jadi kalau tanya siapakah Rasul pertama? Jawabannya adalah Nuh. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam Bukhari ya, tentang ketika masalah syafaat, minta syafaat, semua manusia datang kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat Nabi Nuh. Fayaqulun, wahai Nuh, anta awalur rusuli. Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama di bumi dan Allah menamakan kamu abdan syakura. Tidakkah kamu lihat keadaan kami hari ini? Mintalah syafaat kepada Allah, kata manusia. Apa jawaban Nabi Nuh? Rabbi qad ghadaballahu qad ghadibal yawma ghadban wa lam yaghdab qablahu mislah. Tuhanku tuh lagi betul-betul marah. Dan Allah tidak pernah marah seperti ini 2 hari dahulu sampai akan datang. Ini dalil mengatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, bukan Nabi Adam ya. Nabi Adam Nabi pertama. Tapi kalau dikatakan Rasul, maka Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, akhirnya setelah datang wahyu ya, dan melihat ada banyak pohon-pohon berhala-berhala, maka Nabi Nuh alaihissalam baru bergerak untuk berdakwah. Jadi penolakan masyarakat orang-orang umatnya Nabi Nuh itu lebih kurang seperti umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang-orang kafir ketika itu, orang musyrik ya, ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Jadi mau dikatakan di sini adalah, hai Nuh, kamu tuh manusia biasa. Yang ikut kamu semua orang-orang yang rendah pikirannya, rendah akalnya. Maksudnya orang-orang bodoh, bukan orang pintar. Nah, ini kan lebih kurang ya, lebih kurang ya, seperti kejadian Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang percaya Nabi Muhammad kecuali beberapa orang saja, di antaranya adalah Abu Bakar. Makanya Nabi sangat cinta sama Abu Bakar karena Abu Bakar tidak ada sama sekali keraguannya, sedangkan yang lain ada ragu-ragu sedikit ya. Nah, ini sama, makanya kan at-tarikh yu'idu nafsah. Jadi sejarah itu berulang ya. Maka yang terjadi pada Nabi Nuh itu juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan pada nabi-nabi yang lain. Dan juga terjadi juga pada para dai hari ini. Cuman frekuensinya ya lebih kecil ya. Tapi hampir sama. Intinya banyak penolakan. Nah, ini ya sangat penting ya. Kemudian akhirnya Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun. 1000 tahun kurang 50, yaitu 550 tahun. Nah, di sini dikatakan ya, wa ma'a hadzal muddati tawilati fama amana bi illa al-qalila minhum. Tidak ada yang percaya dengan masa yang panjang ini kecuali sangat-sangat sedikit
ada yang mengatakan 10 orang, ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Taruhlah 80 orang. Seperti kita bilang tadi ya. Taruhlah 80 orang, orang yang mengikuti Nabi Nuh dengan waktu yang rentang yang luar biasa lamanya. Nah, akhirnya karena Nabi Nuh alaihissalam sudah, ya kalau kita bilang bukan putus asa sebenarnya ya, tapi tidak dia lihat kecuali kekafiran. Artinya mereka tuh sudah ditutup hatinya, nggak akan dengar lagi kebenaran. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang yang kafir, orang yang fajir, orang-orang yang berlaku maksiat. Jadi karena Nabi Nuh ditantang sama masyarakatnya, sama umatnya ya. Qalu ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Hai Nuh, kamu udah banyak kali ngomong nih, kalau bahasa kita hari ini ya. Udah banyak kali ngomong nih. Kamu bantah-bantah kami saja. Oke, coba datangkan. Mana azab itu? Wah, ini preman ya. Ya, hari ini banyak ya orang-orang buat konten berenang di neraka pula. Aduh, ketawa-ketawa dia. Aduh, ini sama nih. Ini model-model umat Nabi Nuh nih. Ya, tantang Allah dia. Ya, tantang Allah apa? Hai Nuh, coba mana itu apa namanya azab itu? Datangkan kepada kami. Dia tantang Allah. Nah, ini ya akhirnya Allah bilang, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, umat kamu tidak akan beriman kecuali yang telah beriman. Artinya enggak akan lagi ada tambahan. Allah bilang apa? Ini untuk memberikan semangat kepada Nabi Nuh, fala ta'is bima kanu ya'mal. Jangan kamu pikirkan, jangan kamu terlalu pikirkan, kayak mana umatku. Enggak usah. Cukup sudah sendiri, Allah Maha tahu ini akan lahir terus kekafiran dan mereka sudah tutup hatinya. Allah berikan hiburan kepada Nabi Nuh. Cukup Nuh. Nah, akhirnya apa kata Allah? Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Maka buatlah kapal ya dengan dengan perhatian kami dan wahyu kami, dan jangan kau peduli orang-orang yang zalim. Karena semua mereka akan mughraqun, mereka akan tenggelam. Ini. Jadi karena ya kita wajar ya, kita seorang guru ya, udah berusaha untuk mendidik anak ini, kita nasihatkan supaya jangan begini, jangan begitu, udah berusaha. Tapi si anak tetap tidak mau dengar kita. Maka kita ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jangankan kamu, tuh Nuh alaihissalam, Nuh ya, Nabi yang iman cuma sedikit, jadi jangan peduli. Itu buat saya kamu. Kita sudah mendidik anak luar biasa, memberikan dia ini itu untuk kebaikan agama dan dunianya, tapi dia juga tidak berubah. Serahkan sama Allah. Itu bukan urusan kita. Maka karena di hari kiamat nanti yang akan ditanyakan kepada kita bukan hasilnya, tapi apa usahanya. Jadi hasilnya terserah. Jadi kita tuh yang jangan pikir hasil, tuh yang kita pikirkan usaha. Apa usaha kita mendidik anak kita? Apa usaha kita untuk mendidik bangsa kita? Tapi hasilnya serahkan sama Allah, karena hidayah ada cuman pada Allah, bukan pada kita sendiri. Dan ini terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah perintahkan, buatlah bahtera yang besar ya. Nah, akhirnya wa nuhan isnada min qablu fastajabna lah fanajjaynahu ahlahu minal karbil azim. Jadi Nuh ketika berdoa, maka Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah bebaskan Nabi Nuh dan keluarganya dari azab yang besar. Nah, jadi ini istilahnya begini ya. Nabi Nuh itu bukan udah pesimis, bukan udah putus asa, bukan. Tapi memang udah nggak bisa lagi dibilang. Maka solusi apa? Kalau kita di pesantren, keluarkan saja anak itu. Selesai sudah. Ini penyakit jangan dipelihara. Jangan sampai penyakit ini menular ke orang lain. Maka selamatkan satu orang, buang satu orang demi menyelamatkan puluhan orang. Nah, kalau Nabi Nuh alaihissalam, udahlah, karena nggak bisa lagi, jangan sampai nanti orang-orang yang sudah ikut dengan Nabi Nuh, berubah lagi mereka. Udah selesai. Orang-orang yang percaya sama Nabi Nuh ikut sama Nabi Nuh, yang lain
tenggelam. Nah, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk buat kapal laut. Nah, kapal laut ini Nabi Nuh sebelum ada bahtera itu, beliau buat kapal laut yang besar ya. Dia tanam pohon dulu. Beliau, jadi bukan bayangan kita ketika Allah perintahkan suruh buat bahtera, langsung Nabi Nuh buat terus. Bukan gitu. Jadi Nabi Nuh tanam pohon dulu. Jadi bayangkan ya, ketika Allah mengatakan ingin azab mereka dengan dengan tenggelam tadi, itu nggak langsung. Ada masih jeda waktu, yaitu tanam pohon. Ditanam pohon selama berapa tahun? Selama 100 tahun. Jadi nggak cepat, nggak langsung. Kita pinginnya kan, kalau bayangan kita kan, oh udah nih, selesai sudah, aman dah. Enggak. Tapi masih ada proses. Akhirnya ditanamlah pohon selama 100 tahun. Summa najarahu fi ami'atin ukhra. Kemudian beliau tebang 100 tahun kemudian. Ada yang mengatakan 40 tahun. Taruhlah 100 tahun. Berarti masa tunggu pohon tumbuh dengan potong tebang pohon itu lebih kurang 200 tahun. Itu bukan waktu yang memang stres kita pikir ya, enggak langsung ya. Kita pikir kalau dibilang area udah langsung. Enggak, tunggu dulu ya, masih disuruh sabar. Akhirnya dibuatlah kapal bahtera yang luar biasa besarnya. Tidak akan ada besar yang seperti ini. Apa besarnya? Tingginya tuh 80 zira'. 80 zira' itu berarti 40 meter ya. Lebarnya 50 zira', berarti 25 meter. Nah, dia bentuknya tuh tertutup di atas ya, kemudian dia bentuk kayak perut burung ya. Bentuk kapal laut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada juga yang mengatakan, ini pendapat paling kecil ya. Bahkan ada yang mengatakan tingginya itu 2000 zira'. Berarti kalau 2000 zira' berarti berapa? 500 meter. Tingginya 500 meter. Kemudian lebarnya 100 zira'. 100 zira' berarti 50 meter. Nah, ini kata Ibnu Katsir, tidak akan ada kapal laut yang dibuat lebih besar daripada ini. Baik masa sekarang ataupun masa dulu. Mana ada kapal laut yang tingginya sampai 500 meter. Itu kan dah luar biasa ya, 500 meter ya. Wa kanat salasatu tabaqat. Jadi ada 3 tabaqat, 3 tingkatan ya, 3 tingkatan. Jadi yang paling bawah itu binatang-binatang buas, yang paling atas itu burung, yang tengah-tengah itu manusia. Semuanya berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Nah, maka kata dalam hadis dikatakan, qala lamma hamala nuhun fi safinah min kulli zawjayn itsnaini qala kaifa natma'in. Jadi ketika dibawa ada singa, ada ular, ada monyet dan sebagainya, kan kok bisa mereka nggak berantem itu di kapal laut itu ya? Kok bisa aman-aman ya? Ini lebih kurang seperti film kartun Madagaskar. Singa aja baik hati dia. Di film kartun Madagaskar tuh ada apa? Singa baik hati, harimau baik hati, ular juga baik. Jadi itulah kira-kira. Jadi semuanya baik-baikan, semuanya aman-aman, semuanya tenang-tenang. Jadi semuanya ibaratnya udah masa penting nih ya. Kita kawan-kawan dulu lah. Nanti keluar, kembali lagi seperti dulu. Nah, kan itulah kira-kira. Nah, akhirnya masuklah semua, dan ini semua berpasang-pasangan karena nantinya dari pasang-pasangan inilah akan lahir keturunannya selanjutnya untuk seterusnya. Nah, makanya setelah itu masuklah dan keluarlah wafarat tanur. Tanur itu seperti seperti tempat masak yang besar tuh ya. Jadi air tuh keluar dari tanah, boom, ya. Kemudian turun juga dari bumi, dari atas langit, boom. Jadi atas bawah mainnya. Jadi bagaimana besar ombaknya itu kaljibal, ya. Jadi wahya tajri fi maujin kaljibal, seperti gunung. Seperti gunung besarnya itu kalau kita lihat tsunami dulu ya terlihat cerita, saya nggak lihat karena saya di Mesir itu. Itu orang lihat tsunami yang tingginya 7 meter ya, itu mereka kira sudah kiamat dah. Udah kita nggak ada lagi dah pikir surga neraka dah.
Karena mereka pikir akan akan apa? eh, sudah mati lah kita. Kawan saya langsung bilang itu dia dapat duit 1 koper besar. Duit ya. Masih bagus dalam plastik. Itu di depan mata dia, nggak berani diambil, langsung pergi. Kenapa? Dia kira apa? Saya mau mati nih, apalagi duit. Ya, duit itu 1 koper besar. Wah, itu rezeki nomplok ya. Tak berapa juta itu ya. Karena dari bank, mungkin dari bank ya. Duit 1 koper dia, tersepak dia lihat jelas, tapi dia nggak peduli, dia pergi terus. Nah ini apalagi kalau kayak masa Nabi Nuh yang gombaknya tuh kaljibal, begini-begini kepala milu, brum gini ya. Kayak yang naik pesawat kapal laut, pernah naik kapal laut, lihat ombak digi grek, deg. Ngeri ya, yang ngeri ya. Apalagi ya, kita lihat kemarin kejadian yang dimakan sama ikan paus itu, ya. Itu kecil, ini besar. Nah, maka alhamdulillah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini apa namanya? Ini insyaallah sampai sini saja ya. Kita minggu depan insyaallah kita lanjut dengan permasalahan keturunan ya, karena kalau kita sampaikan sekarang takut nggak cukup waktu. Insyaallah minggu depan akan kita bahas lagi tentang Nabi Nuh dari kapal laut tadi sampai beliau wafat ya, dan keturunan serta asal usul bahasa manusia ini dari mana, asal usul manusia juga dari mana, siapa kakek kita, orang Cina kah, Indonesia kah, orang Arab kah, dan sebagainya, di mana jatuhnya keturunan kita. Karena tadi saya katakan 3 daripada anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang beriman kepada dia, dari situlah keturunan-keturunan manusia yang akan berlanjut sampai hari kiamat nanti. Nah, insyaallah kita akan lanjut minggu depan karena waktu yang sudah selesai. Insyaallah kita ulang sedikit tentang apa namanya, tentang kapal laut tadi ya, dan seterusnya kalau selesai langsung kita masuk ke Nabi Hud alaihissalam. Demikian pelajaran kita malam ini. Semoga bisa kita ambil faedahnya, pelajarannya, dan semoga kita bisa diberikan kekuatan seperti Nabi Nuh alaihissalam dan menjadi abdan syakura, dan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.